Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ibadah yang kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi COVID-19, berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena dampak atau imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingatlah bahwa di berbagai tempat banyak orang yang kehilangan pekerjaan pada musim pandemi ini. Di berbagai daerah banyak orang yang kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 ini. Apabila kita tidak bisa membantu kaum muslimin yang mempunyai harta lebih, maka marilah kita membantu mereka dengan berdoa. Semoga mereka mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadir dalam hati bahwa saat ini membantu orang-orang yang butuhkan atau mendoakan mereka. Pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.
Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Untuk kita yang hari ini mengalami musibah yang terdampak COVID-19 atau saudara kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya disebabkan berbagai masalah, mari kita sampaikan kepada saudara kita bahwa musibah yang menimpa pada kita hari ini tidak sebanding dengan apa yang dialami Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail beserta keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 86 tahun, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya yang sangat dicintai dan dinanti-nantikan itu. Apa sikap Ibrahim alaihissalam dan Ismail menerima perintah itu? Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah, sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialog indah antara kedua terekam dalam Al-Qur'an sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Sebagaimana kita ketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi alaihissalam kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Bukankah permintaan pendapat kepada putranya? Apakah perintah itu Allah Subhanahu wa taala jalankan untuk dilakukan? Tetapi Nabi Allah masih berdialog dengan anaknya dan bertanya kepada anaknya. Juga bukan sebuah keraguan Nabi Ismail menerima dialog atau permintaan dari ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Kata Ismail, "Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dan mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal auna anta ya bunayya ala amrillah." Engkau sebaiknya penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai mengeluskan pedangnya di atas leher Ismail. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pedang tersebut sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail alaihissalam.
Hal ini dikarenakan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal, serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor kibas jantan yang besar berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 106 dan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelian yang agung. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama, hadirin yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi Covid-19, berbagai problem hidup, mari kita meneladani apa yang diteladani Nabi Allah Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kita bersabar, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah. Jika kita bertawakal, kita harus yakin bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar. Jika kita bertakwa dan kita yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada yang terakhir ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menghindarkan negara kita secara khusus dan seluruh negeri umat Islam secara umum dari segala bala, musibah, penyakit, wabah, virus, kemungkaran, keburukan, kekejian dan berbagai kesulitan-kesulitan yang terjadi di muka bumi ini, lebih khusus di negeri kita yang tercinta Indonesia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.